Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya sendiri Lana Farajrina. saya Aulia Tundala. Dan saya Wilda Barira. Kami akan memenuhi tugas UAS Ulumul Quran mengenai materi Muqaddam dan Muakhar. Oke, check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari takdim dan takhir. Kaidah takdim dan takhir adalah salah satu uslub balaghah dan merupakan bagian pembahasan ilmu ma'ani. Dalam ilmu qawaid al-tafsir, kaidah takdim dan takhir merupakan salah satu kaidah yang wajib diketahui oleh siapapun yang hendak menafsirkan Al-Qur'an. Nah, kata takdim berakar kata dari huruf-huruf qaddama, qaf, dal, dan mim, yang berarti mendahului, menyegerakan. Kemudian, kata qaddama mengalami perubahan wazan dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya dengan cara mentasydidkan menjadi qaddama, sehingga mengalami transformasi makna dari makna mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan, memilih, atau lebih menyukai. Nah, kata takhir berakar kata dari huruf-huruf akhara, alif, kha, dan ro, yang merupakan antonim dari kata takdim. Kata akhara juga mengalami perubahan wazan dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya, sehingga menjadi akhara yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Takdim adalah mendahulukan sesuatu dan meletakkan di depan dari yang lainnya. Sedangkan takhir adalah keadaan sebaliknya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah takdim dan takhir adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat yang didahulukan atau diakhirkan, yang bertujuan untuk menyingkap rahasia, kekhususan, dan keutamaan dari suatu lafaz maupun ayat sesuai maksud dan tujuan, sehingga makna hakiki yang dikehendaki oleh suatu ayat dapat hadir di benak dan dipahami oleh para pembacanya. Selanjutnya, materi tentang kaedah-kaedah takdim dan takhir yang akan dijelaskan oleh Kak Wilda Barira. Baik, di sini saya akan membahas kaidah-kaidah takdim dan takhir. Yang kaidah pertama itu yang berbunyi at-taqaddumu fi dzikri la ya'ni fil wuqu'i wal hukmi. Nah, maksudnya itu adalah penyebutan suatu kata atau kalimat tidak berarti terdahulu dalam realitasnya ataupun hukumnya. Nah, kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Qur'an itu mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayatnya didahulukan karena beberapa alasan. Misalnya itu karena realitanya memang terdahulu, atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan, atau terkadang didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan. Dan setelah dikaji dengan pendekatan takdim dan takhir, maka maknanya menjadi jelas. Sebagaimana contoh yang terdapat pada Quran surah Hud ayat 71 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب, yang artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Nah, asalnya adalah kami memberikan kabar gembira kepadanya, maka kemudian dia akan gembira. Juga terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Pada ayat ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih dulu disebutkan dari nabi-nabi yang lainnya. Padahal beliau itu diutus setelah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ali Asy-Syaikh menjelaskan dalam kitabnya
bahwa Allah memulai dengan Khatmul Anbiya disebabkan karena kemuliaannya. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya itu seperti yang dikutip oleh Daniel bin Idrus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qatadah. Setelah menyebutkan ayat ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya saya adalah nabi permulaan pada penciptaan dan nabi terakhir pada pengutusan. Nah, kaidah yang kedua itu berbunyi al-arabu la yuqaddimuna illa ma ya'tanuna bihi ghaliban. Maksud kaidah ini adalah, nah, orang Arab itu tidak akan mendahulukan sesuatu kecuali apa yang menjadi perhatiannya. Bahwa kebiasaan orang-orang Arab ahli fushah bila mengabarkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan orang lain juga terlibat dalam hukum tersebut atau pada apa yang diberitakan itu, maka dia mengatofkan satu sama yang lainnya dengan waw tanpa menghiraukan tertibnya kalimat. Maka mereka memulai dan mendahulukan sesuatu yang lebih penting atau yang lebih diprioritaskan. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan la yuqaddimuna illa ma ya'tanuna bihi dipahami bahwa sebab-sebab suatu perkataan itu didahulukan oleh karena kemuliaan, keagungan atau apa yang menjadi perhatian padanya. Nah, dan kata ghaliban menunjukkan batasan yang diperlukan sebagaimana telah diketahui pada kaidah sebelumnya. Nah, adapun contoh yang berkenaan dengan kaidah di atas adalah pada surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata waruk'u ma'ar raki'in. Artinya itu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, pada ayat di atas ini mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat itu didahulukan pengucapkannya karena sholat itu lebih diprioritaskan. Imam Fakhrul Razi menjelaskan bahwa mendahulukan sholat pada ayat ini karena sholat ini adalah ibadah badaniyah yang paling mulia, dan zakat merupakan ibadah yang mulia pada harta. Nah, Bapak Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok ini merupakan pertanda hubungan harmonis, di mana sholat merupakan hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dan Allah, dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal yang merupakan hubungan sesama manusia. Keduanya sama-sama penting, akan tetapi sholat tentunya lebih terdahulukan. Contoh lain juga sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taghabun ayat 12, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan terang. Nah, dalam ayat tersebut juga mengandung takdim dan takhir, yaitu kata ketaatan Allah itu lebih didahulukan, kemudian ketaatan kepada Rasul itu diakhirkan. Hal ini mengandung makna bahwa kemuliaan Allah itu sang maha segalanya, tentu lebih dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah SAW sebagai makhluknya. Oke, sekian penjelasan materi tentang kaidah-kaidah takdim dan takhir. Selanjutnya akan dijelaskan materi tentang sebab-sebab takdim dan takhir oleh Kak Lana para ajrin. Selanjutnya, adapun sebab-sebab takdim dan takhir seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Galus itu ada 10. Yang pertama yaitu at-tabaruk, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Contohnya yaitu pada surat Ali Imran ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Selanjutnya yang kedua itu ada at-ta'zim, yaitu kalimat yang mengandung pengagungan seperti pada surat Ali Imran ayat 69 yang berbunyi wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lanjut, yang ketiga itu ada at-tashrif atau pemuliaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita sebagaimana kalam Allah pada surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ila akhirih. Lanjut, yang keempat ada al-munasabah atau persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan, seperti pada surat An-Nahl ayat 6. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahu. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu dorongan atau motivasi dan perhatian, dengan maksud mendorong untuk mengerjakannya dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang, yaitu
yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Lalu yang keenam ada asabak atau keterdahuluan, yaitu bisa berupa keterdahuluan masa seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lalu yang ketujuh ada sababiyah yang bermakna menunjukkan sebab, seperti misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya, mendahulukan taubat dari mensucikan diri karena taubat merupakan pensucian diri. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Lanjut yang ke-8 ada al-kathrah, yaitu menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir dari orang mukmin. Pada surat At-Taghabun ayat 2 yang bunyinya huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Nah, yang ke-9 ini ada meninggi atau meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, seperti kalam Allah pada surat Al-A'raf ayat 195 yang berbunyi alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adhanu yasma'una biha. Nah, yang terakhir itu merendah atau merendahkan diri dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sekian materi untuk sebab-sebab takdim dan tahyir. Baik, sekian materi yang sudah kami paparkan barusan mengenai takdim dan tahyir. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan pengucapan dalam pemaparan yang sudah kami jelaskan barusan. Sekian Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.